Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Untuk slide berikutnya ini ada profil saya. Untuk nama lengkap Silvia Devananda, NIM 121242051, jurusan akuntansi, dan untuk prodi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Selanjutnya pendahuluan. Jadi bahasa adalah alat komunikasi sekaligus jati diri bangsa. Bahasa Indonesia berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, serta pembangunan karakter tidak lepas dari cara kita berbahasa. Selanjutnya, apa sih itu pengembangan karakter? Jadi di sini pengembangan karakter adalah proses pembentukan sikap, moral, dan kepribadian yang positif. Menumbuhkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan nasionalisme, serta diperlukan dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul. Selanjutnya, bahasa sebagai cermin karakter. Di sini, bahasa mencerminkan karakter seseorang melalui cara bicara, memilih kata, dan menyampaikan pesan. Bahasa yang santun menunjukkan kepribadian yang matang dan menghargai orang lain. Sebaliknya, bahasa yang kasar atau menyakitkan dapat mencerminkan rendahnya pengendalian diri dan nilai moral. Penggunaan bahasa yang baik mencerminkan lingkungan yang menanamkan nilai positif. Menjaga tutur kata bukan hanya soal komunikasi, tapi juga bagian dari pembentukan karakter. Selanjutnya, ini ada fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Yang pertama, komunikasi nilai. Jadi, bahasa Indonesia itu menjadi sarana utama untuk menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan empati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, pendidikan moral. Bahasa digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan norma, etika, dan sikap yang membentuk moral generasi muda. Ketiga, ada media literasi. Yakni bahasa Indonesia memungkinkan pengembangan literasi yang kritis dan bertanggung jawab, memperkuat daya pikir, serta karakter pembelajar. Yang keempat, ada identitas nasional. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu memperkuat persatuan dan nasionalisme sebagai bagian dari identitas bangsa untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Selanjutnya ada bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Jadi itu di dunia pendidikan tuh ada yang namanya pilar pendidikan karakter. Nah, ini fungsinya itu sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan. Bahasa Indonesia memperkuat pemahaman konsep dan nilai sejak dini. Yang kedua, menjadi media untuk mengajarkan nilai dan norma sosial. Melalui bahasa, guru menyampaikan ajaran moral secara efektif. Yang ketiga, sastra Indonesia digunakan untuk mengembangkan empati, moral, dan toleransi. Membaca dan menganalisis karya sastra membentuk kepekaan dan kedalaman karakter siswa. Selanjutnya ada bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini bahasa sebagai cermin karakter dalam aktivitas harian. Yang pertama itu ketika berbicara di dalam rumah. Jadi menggunakan bahasa santun, membentuk sikap hormat pada orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua, ketika di sekolah atau di tempat kerja, bahasa yang baik mencerminkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional. Yang ketiga, ketika di media sosial, menggunakan bahasa yang positif dan tidak provokatif mencerminkan kedewasaan serta etika digital. Yang keempat nih, situasi sosial. Bahasa yang sopan menunjukkan kemampuan menghargai perbedaan dan membangun hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya, ini ada tantangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Jadi, banyak kata atau istilah asing yang diserap tanpa disaring, membuat generasi muda lebih akrab dengan bahasa asing daripada bahasa nasional. Yang kedua, bahasa gaul yang berlebihan. Penggunaan bahasa tidak baku bisa mengikis kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, kesantunan berbahasa menurun. Jadi di media sosial tuh banyak kata kasar atau ujaran kebencian kerap digunakan tanpa sadar akan dampak sosialnya. Untuk yang keempat, ada rendahnya kesadaran berbahasa. Jadi kurangnya perhatian terhadap pentingnya menjaga bahasa sebagai identitas nasional membuat sebagian masyarakat lalai dalam berbahasa. Selanjutnya ini ada solusi dan strategi penguatan dalam langkah-langkah nyata. Yang pertama, integrasi dalam pendidikan. Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai sarana utama untuk pendidikan karakter sejak usia dini, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, kampanye kesadaran publik. Jadi perlu adanya gerakan masif di media sosial dan ruang publik yang mengajak masyarakat menggunakan bahasa yang santun dan membangun. Yang ketiga, pemberdayaan keluarga dan sekolah. Jadi itu
keluarga dan guru perlu menjadi teladan dalam berbahasa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter melalui bahasa. Dan yang keempat, kolaborasi dengan media dan pemerintah. Jadi media massa dan pemerintah tuh perlu bekerja sama menciptakan konten bahasa yang bermutu dan mendidik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya terangkan nih ada yang pertama, bahasa Indonesia tuh membentuk cara berpikir dan bertindak. Yang kedua, bahasa yang santun mencerminkan karakter yang baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa dengan benar dapat memperkuat identitas bangsa. Dan yang keempat, bahasa adalah cerminan moral dan kepribadian masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.